Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita berjumpa lagi dalam acara yang sangat menarik dari Dai TV ini, pengantar buka puasa. Insya Allah hari ini kita akan mendiskusikan tentang keikhlasan mengantar pada ketenangan. Saya sering mengatakan para pemirsa, di mana ada ketenangan, pasti di situ ada keikhlasan. Dan di mana ada keikhlasan, di situ pasti ada keajaiban. Jadi apa yang dimaksud ikhlas? Ikhlas itu sesungguhnya adalah sebuah ketulusan hati untuk melakukan pekerjaan tanpa pamrih. Bagi kita, keikhlasan itu semua kita lakukan lillahi ta'ala. Persis kalau kita berikrar dalam sholat itu, Allahu Akbar. Ya, ada ungkapan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Karena itu para pemirsa, mari pada bulan suci Ramadan ini kita belajar keikhlasan. Laboratorium untuk memperbaiki kualitas spiritualitas kita adalah bulan Ramadan ini. Yang susah-susah ikhlas itu dengan berpuasa, kita akan ikhlas tuh. Ikhlas itu nikmat Bapak Ibu. Sebesar apapun problem yang datang pada kita, kalau kita jalani, maka itu pasti kita akan merasakan nikmat. Ya, saya teringat apa yang pernah disampaikan oleh Pak JK, Pak Yusuf Kala itu. Orang ikhlas itu tidak pernah merasa capek. Benar juga ya. Nah kalau ada orang teriak-teriak capek, berarti itu nggak ikhlas tuh. Hidup ini kan untuk menjadi hamba, mengabdi kepada Allah. Jadi kalau kita berteriak capek, berarti kita nggak ikhlas menjadi hamba kan? Nah karena itu para pemirsa, saya mohon betul kepada kita semuanya, mari kita belajar ikhlas ini dalam ikhlas yang betul-betul seikhlas-ikhlasnya. Di dalam Al-Quran itu para pemirsa, itu bertingkat-tingkat keikhlasan itu. Ada ikhlas dalam pengertian mukhlis, ada ikhlas dalam pengertian mukhlas. Ikhlas dalam pengertian mukhlis itu begini, kita melakukan suatu pekerjaan lillahi ta'ala. Oke, tetapi kita tidak melupakan, masih ingat terus. Dulu waktu saya masih muda, saya pernah membantu ada orang teman saya nggak bisa bayar SPP, aku bantuin. Ya. Jadi selalu dia ingat. Atau ada kisah lain. Wah, dulu ada orang yang betul-betul perlu uang. Akhirnya saya bantu. Ya lupakan. Tapi kalau kita nggak melupakan, itu baru mukhlis. Wajar kan dan manusiawi juga kan. Ya. Apa bahayanya kalau hanya sebatas mukhlis? Itu bisa bocor. Hari ini enggak, tapi tahun depan mungkin 10 tahun akan datang bocor. Ada kasus misalnya, ketika ada seorang indokos di rumahnya, rumah kosnya, bulan suci Ramadan seperti ini. Nak, nanti kamu buka di rumah aja, sahur di sini aja, nggak usah masak sendiri. Iya tante, kan kami juga sering ketiduran. Ya udah, gabung di sini, nanti dibangunin makan ya. Iya tante, begitu. 20 tahun kemudian, anak ini jadi camat. Nah, giliran ibunya mau bikin KTP, oh gampang kok. Anak saya itu kan yang camat itu. Oh, gampang. Akhirnya pergilah membuat KTP di kantor kecamatan. Ditolak, maaf, itu tidak bisa. Ibu harus datang langsung karena kan sekarang ini kan KTP elektronik. Harus difoto segala macam, tidak boleh disuruh-suruh orang. Marah ibu kos. Enak aja.
mau nyuruh-nyuruh saya ke kantor. Orang bikin KTP itu dulu-dulu itu nggak pernah ke kantor kok. Kasih uang aja selesai. Kasih tahu Pak Camat itu jangan sombong. Kalau bukan saya yang biaya dulu itu nggak jadi camat itu. Ingat nggak bahwa bulan Ramadan itu kita sering kasih makan subuh, sahur itu. Nah ini bocor rahasianya setelah 20 tahun. Ternyata keikhlasan itu memang sangat berbahaya kalau masih diingat terus. Nah jadi para pemirsa, orang yang masih ingat kebaikannya itu masih mukhlis namanya. Tapi mukhlas itu ialah orang yang sudah tidak mengingat-ingat kebaikannya. Dia melakukan kebaikan bukan karena ingin cari surga, bukan karena ingin jauh dari neraka. Pokoknya dia melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan mukhlas. Ya. Dan inilah disebutkan dalam Al-Qur'an, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan juga illa min ibadikal mukhlasin. Nah, dalam bahasa tafsir itu, orang yang sudah sampai ke tingkat mukhlas ini bebas iblis. Percuma kita menggoda orang itu. Enggak mempan, habis energi kata iblis. Jungkir balik kita menggoda tidak akan terpengaruh. Itu mukhlas. Tapi kalau mukhlis masih bisa terpengaruh iblis. Maka itu jangan suka mengingat kebaikan yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Nanti kita ingat terus, nanti kita ungkit, akhirnya pahalanya nggak sampai di akhirat. Kenapa? Karena kita bawa ember bocor. Tagih malaikat, pahala saya mana malaikat? Udah, ketika Anda dipuji lehernya naik, Anda sudah ngambil. Jadi para pemirsa yang saya muliakan ya, saya betul-betul memohon kepada kita semuanya. Mari kita meningkatkan kualitas keikhlasan kita ini di dalam menjalani kehidupan kita yang kita nggak tahu berapa lama lagi kita akan menggunakan hak hidup ini. Ikhlas itu kan enak diucapkan tapi susah diamalkan. Kalau ada orang yang mengatakan ikhlas kok ambil, itu sudah ikhlas itu. Ya ikhlas itu nggak usah diomongin ya kan. Maka itu ikhlas itu kalau orang bekerja dengan ikhlas tidak pernah kecewa. Nah orang yang suka kecewa pertanda tidak ikhlas. Saya tanya kepada Bapak Ibu para hadirin, masih suka kecewa enggak? Kalau kita masih suka kecewa, kita itu masih suka menjalani kehidupan tanpa ikhlas. Orang yang ikhlas, ya enggak pernah marah. Latihan keikhlasan ini memang memerlukan waktu. Ya, tidak bisa seperti membalik telapak tangan, aku menjadi mukhlisin atau aku menjadi mukhlas, enggak bisa. Bertahun-tahun kita training diri kita untuk menjadi seorang mukhlis, belum tentu. Ya, orang yang selalu ikhlas itu dadanya itu seperti apa ya? Dadanya seperti samudra. Sekotor apapun sungai Ciliwung tidak akan pernah mengotongi samudra. Tidak pernah mengotori samudra itu. Padahal sungai Ciliwung itu kan kayak oli itu. Tapi masuk ke laut nggak mampu merubah warna samudra. Ya. Tapi kalau bayangkan dada kita sumpek kayak gelas, setetes tinta pemilu itu menyebabkan gelas itu hitam tuh. Tapi kalau dada kita seperti samudra, setiap hari 24 jam sungai Ciliwung kotor itu mau menodai samudra tapi tidak pernah. Langsung sungai Ciliwung itu ketelan dengan luasnya samudra. Nah orang ikhlas itu dadanya seperti samudra, tapi kalau orang yang tidak ikhlas itu dadanya seperti gelas. Lapang dada lah jika tidak ingin kecewa. Nah kalau ada orang yang gampang tersinggung, itu dadanya sempek. Ya. Bulan suci Ramadan ini laboratorium untuk menservis diri kita yang tidak ikhlas ini menjadi mukhlis. Syukur-syukur bisa menjadi mukhlas. Ya, mukhlas ini paling tinggi. Emas 24 karat lah kira-kira. Contoh lain orang yang tidak ikhlas. Mas, umumkan lagi dong di masjid. Kemarin waktu diumumkan itu nggak ada orang datang, baru sedikit. Ini kan sudah banyak orang datang, umumkan lagi biar semua orang tahu bahwa aku menyumbang. Oh diumumkan lagi, itu tandanya orang yang nggak ikhlas. Kalau mau paling ikhlas tanpa nama. Kalau tanpa namanya hanya uang recehan, tapi uang gede itu pakai kartu nama, itu bukan ikhlas. Ya. Jadi ikhlas itu ialah tidak ingin diketahui kebajikannya oleh orang banyak. Tetapi kalau
orang tidak ikhlas marah kalau nggak ada yang memuji dirinya dalam satu hari. Jadi ikhlas itu memang benteng pertahanan kita. Suatu saat para pemirsa, ini ada hadis menarik ini. Ketika Allah merencanakan akan membangun bumi ini, ya, dan di situ akan ada penghuninya namanya manusia, malaikat bertanya, ya Allah, apa mungkin manusia bisa menghuni alam ini? Karena malaikat pada waktu itu melihat alam itu kan getarannya itu ribuan skala Richter, goncangannya kayak bola itu. Gak mungkin manusia akan hidup dengan gelombang yang dahsyat ini. Lalu Allah memasang gunung pada sudut-sudut bumi. Begitu bumi dipasang di sudut-sudut bumi, langsung bola dunia itu berhenti bergetar. Kagetlah para malaikat. Masya Allah, dahsyat sekali ini. Alangkah hebatnya gunung yang besar itu mampu mendiamkan getaran bumi. Masih ada lebih hebat daripada gunung? Oh ada, kata Allah, yaitu besi. Besi ini nanti kamu akan melihat gunung itu rata. Kita sudah melihat kan? Gunung di Jawa Barat itu pindah ke Tanjung Priok, nimbung pantai di situ itu kan. Itu besi di situ. Subhanallah. Masih ada lebih hebat daripada besi yang mampu meratakan gunung. Oh ada, api. Masya Allah, alangkah hebatnya api itu mampu menghancurkan besi. Ada lebih hebat daripada api ya Allah? Oh ada, air. Air itu mampu memadamkan kebakaran, mampu memadamkan api. Subhanallah, alangkah hebatnya air itu. Ada nggak lebih hebat daripada air? Oh ada, yaitu uap. Uap itu yang mampu menyedot air. Bapak Ibu kalau jemur pagi hari, menetes itu kan, kemana airnya itu semuanya? Itu sebagian menguap itu. Rawa-rawa, kekeringan, menguap. Kemana airnya? Menguap, hilang. Disedot udara itu kan. Masya Allah, alangkah hebatnya udara itu. Ya, mari kita lihat. Jadi bukanlah besarnya gunung itu yang hebat. Bukanlah kerasnya besi itu yang hebat. Bukan kobaran api itu yang hebat. Bukan juga lembutnya air itu yang hebat. Bukan lembutnya udara itu yang tidak kelihatan itu lebih hebat. Tanya malaikat, masih ada yang lebih hebat dengan udara ya Allah? Oh ada, ini yang paling hebat, gak ada lagi sesudahnya. Apa itu? Yaitu orang yang menyumban tangan kanannya tapi tidak ketahuan tangan kirinya, alias orang ikhlas. Tangan kirinya saja nggak tahu, apalagi istrinya atau keluarganya. Itu keikhlasan. Tapi kalau kita pamerkan kebaikan kita kepada orang lain, berarti sebetulnya ternodai keikhlasan itu sendiri. Nah, bulan suci Ramadan ini mengajak kita menjadi manusia yang ikhlas, mukhlis, kalau perlu mukhlas. Barang siapa yang tidak mampu menciptakan kualitas mukhlisin di dalam dirinya pada bulan suci Ramadan, butuh bulan apa lagi? Nah, kalau ini kita lakukan setiap hari, 30 hari selama Ramadan ini, kita akan keluar dari bulan suci Ramadan ini dengan kualitas insan kamil. Alangkah ruginya orang yang sudah meninggalkan bulan suci Ramadan, tapi akhlaknya tidak berubah. Dia masih tukang usil, tukang sebel, ya, troublemaker. Troublemaker itu sumber keresahan. Nah, seharusnya orang sudah dicetak oleh bulan puasa, dibersihkan oleh bulan puasa, maka dia akan menjadi manusia tangguh. Ya, dikritik kebal, dia nggak ada dendam. Dipuji merendahkan diri, dia lebih banyak sabar, ditempah kesabarannya oleh bulan suci Ramadan. Dia lebih banyak bersyukur, suka berbagi kepada fakir miskin. Dia sudah mulai tawakal, aku serahkan kepada Allah. Apalah artinya kalau saya membalas, Allah lah yang membalas. Ya, hebat kan? Karena itu para pemirsa, topik kita keikhlasan ini sangat penting. Barang siapa yang mencapai tingkat keikhlasan yang lebih tinggi, pasti akan menjalani kehidupannya lebih tenang, lebih tentram, lebih damai, lebih ikhlas, lebih khusyuk, ya lebih sabar, banyak bersyukur, dan tentu yang paling penting juga yang bersangkutan itu akan menjadi manusia lebih dekat dengan Allah atau insan kamil. Banyak belajar Bapak Ibu sekalian. Saya tahu bahwa Bapak Ibu sekarang ini ilmunya dalam bulan Ramadan ini banyak banget kan. Di TV-TV penuh dengan ceramah agama, di YouTube apalagi, buku-buku kan juga diobral pada bulan suci Ramadan. Kita ke masjid juga dibagi-bagikan buku gratis.
Nah mari kita baca, mari kita pelajari. Kita masuk ke mall juga ada nyanyian-nyanyian instrumentalia Timur Tengah. Hotel-hotel didandani kayak apa itu ya, masjid. Kemudian juga kita lihat pasar-pasar pun juga itu banyak sekali ya aksesoris Ramadan ini dijual. Dan semuanya ini akan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dalam menjalani sisa-sisa umur yang tinggal sedikit ini, kita nggak tahu berapa lama. Saya mohon kepada kita semuanya, mari kita berdoa semoga bulan suci Ramadan akan datang ini dipanjangkan umur kita, kan Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu masih pingin Ramadan akan datang kan? Iya. Karena itu para pemirsa, mari Bapak Ibu sekalian menutup pertemuan kita ini dengan saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa berdoa. Dan izinkan kali ini saya memimpin doa khusus untuk Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah masyaallah la ya'ti bil khair illallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la yasru su'a illallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Bismillah ja'a nasrullah. Bismillah yata amrullah. Bismillah barazatkarullah. Bismillah tamat kalimatullah. Bismillah irkubat khairullah. Bismillah intasyarat junudullah. Bismillah nahnu fi amanillah. Bismillah dakhalna fi sa'ati la ilaha illallah. Bismillah kharajna ala Muhammadir Rasulullah. Bismillah qul kullu min indillah. Bismillah kafa billah. Bismillah Allahu akbar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa lafa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Selamat menjalankan buka puasa ya Bapak Ibu sekalian. Selamat berbuka puasa nanti sebentar lagi. Jangan lupa berdoa detik-detik ini karena itu sangat penting. Doanya akan dikabulkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh